Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tugas mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nunung Nurjanah MKes. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 3 anggota. Satu Salimatun, saya sendiri, kemudian ada Ibu Eva Srihartiani dan ada Ibu Hertina Aryanesia. Untuk tema kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai Managing Stress and the Work-Life Balance atau mengelola stres dan keseimbangan kehidupan kerja di chapter 7. Bagaimana menurut Anda, stres macam apa yang Anda hadapi di tempat kerja atau di sekolah? Berapa besar stres itu merupakan bagian dari pekerjaan? Dan seberapa besar stres itu Anda bawa serta sebagai bagian dari kepribadian Anda? Untuk materi kali ini, ada 6 chapter online. Yang pertama adalah sifat stres, yang kedua perbedaan individu dan stres, yang ketiga penyebab umum stres, yang keempat konsekuensi stres, yang kelima mengelola stres di tempat kerja, dan yang keenam keterkaitan kehidupan kerja. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Hertina Aryanesia. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Salimatun kepada saya. Baik, saya akan mulai untuk memaparkan tentang stres pada materi pagi hari ini. Yang pertama adalah sifat stres itu sendiri. Stres, banyak orang yang menganggap bahwa stres sebagai masalah yang sederhana. Namun, pada kenyataannya, stres itu sangat rumit dan sering disalahpahami. Definisi stres. Apakah stres itu? Stres merupakan respon adaptif seseorang terhadap suatu rangsangan yang memberikan tuntutan psikologis dan fisik terlebih pada orang tersebut. Mengingat kompleksitas yang mendasari definisi ini, kita perlu memeriksa komponen-komponennya dengan seksama. Nah, berikut merupakan komponen-komponen sifat stres itu sendiri. Adapun komponen-komponen stres yang bersifat kompleksitas adalah ada adaptasi. Orang dapat beradaptasi dengan keadaan yang penuh tekanan dengan berbagai cara. Kemudian ada stimulus atau sensor. Segala sesuatu yang memicu stres itu sendiri. Sedangkan psikologis dan fisik atau fisik merupakan sensor bersifat psikologis ataupun fisik. Tuntutan sensor. Tuntutan sensor terhadap individu harus berlebihan agar stres benar-benar terjadi. Nah, adapun beberapa proses stres. Banyak hal yang kita ketahui tentang stres saat ini dapat ditelusuri kembali ke karya Prinstis, yaitu oleh Dr. Hans Stelly. Di antaranya adalah dia eh, berkomitmen atau bahwa stres itu paling penting adalah identifikasinya terhadap sindrom adaptasi umum dan konsep equestres dan distres itu sendiri. Apa itu equestres? Equestres adalah stres yang menanyakan yang menyertai peristiwa positif. Sedangkan stres adalah tekanan yang tidak menanyakan dan menyertai peristiwa yang negatif. Sindrom adaptasi umum atau biasa yang disebut dengan GAS mengidentifikasi 3 tahap respon terhadap sensor. Ada alarm, ada resistensi, dan ada kelelahan. Berikut akan disampaikan oleh teman saya, Ibu Eva, tentang perbedaan individu dan stres. Perbedaan individu dan stres. Perbedaan individu yang paling berkembang secara khusus yang berkaitan dengan stres adalah perbedaan antara profil kepribadian tipe A dan tipe B. Profil kedua, tipe ini pertama kali diamati oleh 2 orang ahli jantung, Meyer Friedman dan Ray Resman. Profil kepribadian tipe A dan B. Tipe A, orang tipe A sangat kompetitif, sangat berkomitmen dengan pada pekerjaan dan memiliki rasa urgensi waktu yang kuat. Tipe B, orang dengan tipe B kurang kompetitif, kurang berkomitmen pada pekerjaan dan memiliki rasa urgensi waktu yang lebih lemah.
Ketahanan adalah kemampuan seseorang yang mengatasi stres. Ketahanan sangat penting ketika orang bekerja di pekerjaan yang penuh tekanan. Optimisme adalah sejauh mana seseorang melihat kehidupan dalam istilah yang relatif positif atau negatif. Ungkapan populer yang digunakan untuk menyampaikan gagasan ini adalah tentang gelas yang setengah terisi air. Penyebab umum yang paling dapat diklasifikasikan sebagai stresor organisasi atau stresor kehidupan. Stresor organisasi adalah berbagai faktor di tempat yang kerja yang dapat menyebabkan stres, yaitu kumpulan umum stresor organisasi adalah tuntutan tugas, tuntutan fisik, peran tuntutan, dan tuntutan interpersonal. Tuntutan tugas adalah pemicu stres yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu yang dilakukan seseorang. Tuntutan peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan terkait dengan posisi tertentu dalam suatu kelompok atau organisasi. Tuntutan peran juga dapat membuat orang-orang dalam organisasi stres. Tuntutan interpersonal merupakan pemicu stres yang terkait dengan tekanan kelompok pimpinan dan konflik kepribadian. Ambiguitas peran muncul ketika peran tidak jelas. Stresor kehidupan adalah stresor dalam lingkungan organisasi juga dapat dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di luar organisasi. Stresor kehidupan dapat dikategorikan dalam hal perubahan kehidupan, trauma kehidupan. Perubahan hidup adalah perubahan berarti apapun dalam situasi pribadi atau pekerjaan seseorang, terlalu banyak perubahan hidup dalam waktu singkat dapat mengakibatkan masalah kesehatan. Trauma kehidupan adalah setiap gejolak dalam kehidupan seseorang yang mengubah sikap, emosi, dan perilaku seseorang. Untuk pengolahan stres di tempat kerja akan dilanjutkan oleh Bu Salimatun. Terima kasih Bu Eva Srihartiani. Untuk selanjutnya, mengelola stres di tempat kerja. Mengingat bahwa stres tersebar luas dan berpotensi mengganggu organisasi, maka orang dan organisasi harus peduli tentang bagaimana mengelolanya dengan lebih efektif. Strategi penanganan individu dan organisasi untuk mengurangi stres. Mekanisme penanganan individu bisa dengan latihan olahraga, relaksasi, manajemen waktu, dukungan kelompok, ataupun manajemen peran. Untuk strategi organisasi, bisa dengan desain kerja, jadwal kerja, budaya, dan pengawasan. Untuk strategi organisasi yang lainnya dengan program jaminan, seperti program manajemen stres, program promosi kesehatan, cuti panjang, ataupun program lainnya. Hubungan fundamental antara pekerjaan dan kehidupan, dimensi dasar dari bagian kehidupan seseorang yang secara khusus terkait dengan pekerjaan. Dimensi ini akan mencakup hal-hal seperti pekerjaan seseorang saat ini, termasuk pekerjaan jam kerja, kepuasan kerja, dan sebagainya, tujuan karirnya, aspirasi seseorang, jalur karir, dan sebagainya. Hubungan interpersonal di tempat kerja dengan atasan, bawahan, rekan kerja, dan lain-lain, serta keamanan kerja. Bagian dari kehidupan setiap orang juga terpisah dari pekerjaan. Dimensi ini mungkin mencakup pasangan atau pendamping hidup seseorang, tanggungan seperti anak-anak atau orang tua lanjut usia, minat pribadi dalam kehidupan, seperti hobi, minat di waktu senggang, afiliasi keagamaan, keterlibatan dalam masyarakat, dan jaringan pertemanan. Kesimpulan keterkaitan dengan sekolah, dampak stres berkepanjangan dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, mengganggu kehidupan pribadi, dan menurunkan kualitas pengajaran. Upaya mengatasi stres, yang pertama, manajemen waktu yang baik. Yang kedua, dukungan sosial dari rekan kerja dan keluarga. Yang ketiga, pelatihan dalam keterampilan mengajar dan manajemen kelas. Yang keempat, keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi melalui aktivitas relaksasi. Demikian, rekan-rekan semuanya, ini adalah scan untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai managing stres, supaya mengetahui seberapa tingkat stres kita, ataupun bagaimana cara mengelola stres kita. Silakan bisa di-scan untuk barcode-nya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk managing stres atau mengelola stres ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.